Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ya Allah dan nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan nikmatnya serta dapat diberikan kesempatan untuk membahas materi tugas mata kuliah video ICT for Learning yang berjudul penggunaan hardware dan software serta aplikasi dalam pengajaran. Di sini perkenalkan diri, introducing myself, Muhammad Dinata, ICT for Learning 4E dari kelas 4E ICT for Learning. Nah, untuk beberapa poin-poin yang akan saya bahas di sini adalah hardware dan software, yakni beberapa terbagi menjadi tiga sebab. Yang pertama, pengertian hardware dan software, kemudian fungsi-fungsi software dalam kehidupan sehari-hari, dan juga contoh penggunaan hardware dan software. Lalu di sini saya akan juga membahas penggunaan aplikasi dalam pembelajaran, diantaranya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Excel. Oke. Nah, untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian hardware dan software. Nah, hardware atau perangkat keras ini merupakan sebuah peralatan fisik atau peralatan fisik yang dari sebuah komputer yang dapat disentuh dan dipindahkan. Jadi perangkat keras ini adalah sebuah peralatan yang ada di dalam komputer yang dapat kita sentuh dan kita pindahkan kemana saja gitu. Nah, untuk software sendiri itu adalah suatu perangkat lunak yang mempunyai atau berisi perintah atau sebuah instruksi untuk menjalankan sebuah program di dalam komputer. Nah, untuk efek daripada tanpa adanya software itu sendiri di komputer tidak akan dapat fungsikan. Jadi kalau di komputer tidak ada software, itu nggak bisa jalan karena tidak ada perintah ataupun instruksi untuk menjalankan program daripada komputer tersebut. Nah, fungsi-fungsi dari hardware dan software ini apa aja sih? Jadi hardware ini fungsinya secara pengertiannya ya, untuk menjalankan sebuah program atau aplikasi yang diinstal pada komputer, serta memberikan input atau masukan dan output keluar kepada pengguna ataupun user. Nah, untuk software sendiri fungsinya untuk apa? Untuk memberikan instruksi kepada hardware tentang apa yang harus dilakukan, serta membantu juga untuk pengguna atau user melakukan sebuah tugas-tugas yang diinginkannya. Nah, untuk fungsi software yang lainnya juga ada sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Nah, untuk yang kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Next, jadi itu adalah fungsi daripada hardware dan software. Lalu, apa saja contoh-contoh hardware dan software yang ada pada komputer? Nah, di sini saya akan memberikan contohnya dari hardware terlebih dahulu. Nah, hardware sendiri ini contohnya ada beberapa bagian. Ada 3 nih. Ada 4. Yang pertama, ada contoh dari perangkat bagian input yang terdiri dari mouse, keyboard, microphone, dan touchscreen atau layar sentuh yang biasa digunakan untuk menyentuh layar pada komputer maupun device lainnya. Dan juga ada contoh dari perangkat bagian output, misalnya monitor yang biasa dilihat oleh kita-kita yang menggunakan laptop, smartphone, ataupun komputer. Nah, ada juga speaker, fungsinya untuk mengeluarkan suara-suara yang ada dalam device itu sendiri, entah itu suara dari kita atau suara dari audio music dan lain-lainnya. Dan juga ada printer, fungsinya untuk mencetak dokumen-dokumen yang ada di dalam dokumen tersebut dalam komputer. Lalu ada juga contoh dari perangkat bagian pemrosesan yang ada dalam komputer, misalnya adalah prosesor. Fungsinya adalah untuk sebagai otak daripada sebuah komputer. Kalau nggak ada prosesor,
komputer atau laptop nggak bisa jalan dan nggak berfungsi. Prosesor itu fungsinya untuk menjalankan program uh, daripada otak sebuah komputer itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah contoh perangkat bagian penyimpanan atau storage. Dalam hal ini ada flash disk dan hard disk. Nah, lalu untuk software, contoh-contohnya ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini sendiri itu merupakan sebuah kumpulan sebuah program yang ditulis untuk melayani program-program lain yang berinteraksi dengan perangkat keras. Jadi, sistem operasi ini istilahnya seperti perkumpulan program yang gunanya untuk menulis, melayani program-program yang ada di dalam komputer. Nah, sistem operasi ini ada contohnya juga. Contoh-contoh daripada sistem operasi yang biasa kita kenal, yang biasa kita tahu, ada diantaranya adalah Windows, Linux, Disk Operating System atau DOS, Unix, Solaris, Mac OS-nya Apple, Android, dan iOS. Sedangkan untuk perangkat lunak aplikasi sendiri adalah perangkat lunak yang dijalankan pada sistem operasi itu sendiri. Dan aplikasi yang digunakan pada perangkat lunak itu sendiri biasanya berbagai macam ya, misalnya untuk seperti misalnya program untuk dokumen atau mungkin presentasi dan lain-lainnya. Dan aplikasi juga adalah program komputer siap dipakai yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Nah, lalu kita akan lanjut ke penggunaan aplikasi dalam pembelajaran. Lalu ini saya akan bahas tentang apa sih itu Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini adalah sebuah perangkat lunak atau software atau aplikasi yang digunakan untuk pengolah kata yang dibuat oleh Microsoft itu sendiri. Nah, untuk tahun terbitnya itu diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word untuk Xenix. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya untuk DOS, Apple Macintosh atau Apple macOS, lalu untuk SEO Unix dan lain-lainnya. Lalu apa saja sih manfaat daripada menggunakan Microsoft Word sendiri? Jadi manfaatnya itu ada beberapa ya. Yang pertama, membuat dan mengedit dokumen. Jadi kita di dalam Microsoft Word ini kita bisa membuat ataupun mengedit dokumen yang ada di dalam komputer kita. Misal untuk mengedit dokumen makalah, mengedit dokumen atau membuat dokumen-dokumen seperti surat dan lain-lainnya. Dan untuk yang kedua, ada memformat dan menyimpan sebuah dokumen. Lalu yang ketiga, dapat mencetak dokumen. Jadi Microsoft Word ini sendiri manfaatnya adalah dapat mencetak dokumen. Jadi kalau semisal yang sering kita lakukan untuk tugas-tugas seperti makalah, jurnal ataupun yang lainnya, biasa kan dosen itu meminta kita untuk memprint sebuah dokumen. Nah, ini fungsi daripada Microsoft Word. Fungsinya adalah untuk mencetak dokumen atau memprint sebuah dokumen yang kita punya. Dan yang terakhir adalah memudahkan dalam mengerjakan tugas. Nah, mengerjakan tugas di sini maksudnya seperti makalah, ya, jurnal, artikel, bahkan bisa kita gunakan dalam mengerjakan tugas akhir, misalnya skripsi maupun disertasi maupun yang lainnya dalam bentuk tugas akhir, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada Microsoft Word itu sendiri. Dan di sini bisa kita lihat, di sini ada di bagian nomor 1, ini contohnya membuat surat ya, kalau tidak salah judulnya pemesanan barang, nah, kayak gitu ya. Nah, yang kedua juga bisa kita gunakan untuk membuat resume kuliah. Jadi biasanya kita akan sering untuk membuat tugas-tugas resume dari dosen, dari mata kuliah yang kita ampu. Dan yang terakhir bisa juga dipakai untuk pembuatan surat seperti misalnya di sini untuk yayasan dan ada lain-lainnya. Dan di sini akan saya bahas pengertian Microsoft PowerPoint. Nah,
Microsoft PowerPoint ini adalah sebuah program komputer untuk untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dalam aplikasi paket kantoran mereka. Jadi fungsi Microsoft PowerPoint ini adalah untuk istilahnya adalah untuk mempresentasikan materi yang kita punya gitu. Jadi inilah fungsi daripada software yang kita punya, yakni Microsoft PowerPoint, yang mana fungsi Microsoft PowerPoint ini adalah untuk presentasi daripada materi yang ada untuk mahasiswa maupun siswa. Dan untuk manfaat penggunaan Microsoft PowerPoint ini apa aja sih? Jadi manfaat utamanya tuh diantaranya mempermudah siswa ataupun mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru maupun dosen, sehingga mereka pun tertarik dengan materi yang dipaparkan oleh dosen tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada PowerPoint. Di sini ada nomor 1 PowerPoint yang template-templatenya ada berbagai macam ya. Ada 2, ini saya masukkan 2. Lalu yang terakhir ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini atau biasa dikenal dengan Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembaga kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation yang dijalankan pada Microsoft Windows sistem operasi dan Mac OS. Nah, untuk Microsoft Word ini sendiri sebenarnya ini adalah fungsi untuk mengolah data. Jadi Microsoft Excel ini fungsinya untuk mengolah data, tapi bukan hanya untuk mengolah data saja, bisa dipakai untuk yang lain, misalnya untuk menghitung aritmatika dan lain sebagainya. Dan juga apa saja manfaat dari menggunakan Excel? Tentu kita sudah mengetahui manfaat daripada menggunakan Excel. Dan yang pertama adalah membuat, mengedit, mengurutkan atau mensortir, menganalisa dan meringkas sebuah data. Jadi untuk manfaat yang pertama ini kita kalau menggunakan Excel ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah data. Lalu juga bisa kita edit data yang kita punya, misalnya kalau ada kesalahan di bagian data-data yang kita peroleh, bisa kita edit. Dan juga bisa mengurutkan atau mensortir berdasarkan kategorinya, dan bisa juga menganalisa dan meringkas sebuah data. Dan yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Fungsinya ini yang paling penting. Jadi fungsi daripada manfaat Microsoft Excel adalah melakukan sebuah perhitungan aritmatika dan statistika. Biasanya digunakan untuk menghitung yang kaitannya dengan hitung-hitungan. Selain daripada aritmatika dan statistika, misalnya untuk chart dan lain-lainnya, itu juga bisa. Nah, lalu juga membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Dan yang terakhir, membuat berbagai macam grafis dan diagram. Dan ini adalah sebuah contoh daripada penggunaan Microsoft Excel. Di sebelah sini ada contoh, yakni misalnya kita bisa buat daftar belanja. Misalnya di sini daftar belanja dikategorikan dari nomor 1 sampai berapa nih, 4. Dan juga bisa kita kategorikan misalnya di sini tulis nama barang, harga urutan, lalu banyaknya dan harga totalnya. Dan di sini juga di sebelah sini juga ada contoh daripada Microsoft Excel penggunanya. Ada juga misalnya data penjualan gamma komputer. Nah, seperti inilah contohnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi daripada pembelajaran ini. Semoga Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan urusan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.